Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lomba berburu. Baginda Harun ar-Rasyid ingin menikmati suasana hutan. Beliau bersiap-siap untuk berburu bersama rombongannya. Ketika baru berada di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan bernama Abu Jahil memberi usul. Baginda, izinkanlah hamba menyampaikan sebuah usul. Baginda pun bersiap mendengarkan. Agar perburuan ini lebih meriah, hamba mengusulkan untuk membuat sebuah perlombaan. Perlombaan berburu. Saya ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas. Bukankah ia sangat pandai dalam berbagai hal? Pertunjukan ini akan menjadi hiburan yang menarik. Rakyat pun pasti ingin menyaksikannya. Boleh juga usulmu. Baiklah, kita akan melakukannya. Panggil Abu Nawas kemari. Baginda memerintahkan salah seorang pengawalnya. Ketika Abu Nawas tiba, Baginda Raja memerintahkan Abu Jahil untuk menjelaskan tentang perlombaan itu. Kita akan berlomba, siapa yang paling banyak mendapat hewan buruan ialah pemenangnya. Pemenangnya akan mendapat sepundi uang emas, tapi jika kalah ia harus memandikan semua kuda kerajaan selama 1 bulan. Abu Nawas sangat terkejut. Pertama-tama, ia dipaksa ikut perlombaan ini tanpa persiapan. Kedua, ia harus berhadapan dengan Abu Jahil. Ia adalah pejabat yang memiliki banyak anak buah. Bisa saja Abu Jahil memerintahkan setiap anak buahnya untuk membantunya menangkap buruan. Ketiga, dalam lomba ini tidak hanya disediakan hadiah, tapi juga hukuman. Istana memiliki banyak sekali kuda. Pasti sangat berat memandikan semua kuda itu setiap hari selama 1 bulan. Abu Nawas ingin menolak mengikuti perlombaan ini. Akan tetapi, melihat senyuman Jahil lawannya, ia berubah pikiran. Ia harus bisa menemukan cara untuk memenangkan perlombaan ini. Hamba siap mengikuti perlombaan ini, tuanku, kata Abu Nawas dengan tegas. Melihat kepercayaan diri Abu Nawas, ganti Abu Jahil yang merasa heran. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa terlihat begitu percaya diri? Padahal Abu Nawas tentu tahu bahwa kemungkinan dirinya kalah sangat besar. Akhirnya lomba dimulai. Baginda memberi aba-aba. Seketika Abu Jahil diikuti anak buahnya memacu kuda dengan kencang. Rakyat yang menonton pun bertepuk tangan dengan meriah. Sementara itu, Abu Nawas terlihat sangat santai di atas kudanya. Penonton jadi menertawakannya. Lomba dihentikan pada sore hari. Abu Jahil pun kembali ke alun-alun tempat Baginda Raja dan para penonton menunggu. Di kudanya tergantung puluhan hewan yang mati terkena panah. Penonton bersorak-sorai melihat kedatangannya. Abu Jahil memasuki alun-alun dengan senyum bangga. Ia yakin dirinya pasti memenangkan perlombaan ini. Apalagi Abu Nawas belum kelihatan. Beberapa saat kemudian, ketika Abu Nawas datang, suasana berubah. Banyak penonton yang terdiam keheranan. Tapi tak sedikit pula yang tertawa keras-keras. Suara tawa Abu Jahil terkenal paling keras. Hahaha, mana hewan buruanmu Abu Nawas? Kenapa tak ada seekor pun yang kau bawa? Apakah seluruh hewan di hutan itu telah habis terkena panahku? Seloroh Abu Jahil dengan sombong. Baginda yang mulia, maafkan hamba.
tapi sudah jelas bahwa hambalah yang memenangkan perlombaan ini. Tunggu dulu, Abu Jahil. Pemenangnya ditentukan oleh jumlah hewan buruan yang didapat. Jadi kau harus menghitung jumlah hewan buruanmu dulu, kata Abu Nawas. Baginda pun memerintahkan seorang petugas untuk menghitung hewan buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci dan 7 ekor tupai. Petugas itu memberi pengumuman. Kalau begitu, sekarang hitung hewan yang kudapat. Abu Nawas mengeluarkan sebatang bambu. Ia mendekati petugas dan Abu Jahil, lalu membuka tutup bambu. Begitu tutup bambu terbuka, Abu Jahil langsung jatuh pingsan. Ia tak bisa membayangkan harus memandikan seluruh kuda istana selama sebulan. Di dalam bambu itu, keluar segerombolan semut yang jumlahnya ribuan. Abu Nawas tidak salah. Bukankah tidak ada peraturan tentang jenis hewan buruan yang harus ditangkap? Lagi dan lagi, Abu Nawas berhasil menang dengan kecerdikannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya yang akan menceritakan tentang Abu Nawas yang kali ini berjudul Hadiah dari Raja untuk para Tahanan. Hari ini adalah hari pertama di tahun yang baru. Seluruh rakyat merayakannya dengan penuh kegembiraan. Raja mengadakan pertunjukan gratis yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyatnya. Di sela-sela kegembiraan itu, Raja ingat sebagian rakyatnya yang hidup di penjara. Raja ingin rakyatnya yang ada di penjara juga merasakan kegembiraan yang sama. Raja dan para pengawalnya pergi ke tempat para tahanan. Raja lalu mengumumkan sebuah berita gembira. Raja memberi potongan hukuman bagi semua tahanan. Mereka menerima potongan berupa setengah dari sisa masa tahanannya. Tahanan yang harus menjalani hukumannya 10 tahun lagi akan menjalani hukuman 5 tahun saja. Tahanan yang masih harus dihukum 4 tahun tinggal menjalani hukuman 2 tahun saja. Masing-masing akan mendapat pengurangan masa tahanan sesuai dengan hukuman yang diterimanya. Semua tahanan merasa senang. Mereka mengadakan pesta sederhana di dalam penjara. Namun, seorang tahanan tidak ikut dalam pesta itu. Ia tidak merasakan kegembiraan seperti kawan-kawannya. Kawan-kawannya pun merasa heran. Mereka lalu bertanya kepada tahanan itu setelah pesta selesai. Ternyata tahanan itu menerima hukuman seumur hidup, yaitu sampai ia meninggal. Ia tak merasa senang karena tak tahu harus berapa lagi menjalani hukumannya. Sementara sisa masa tahanannya tak diketahui dengan jelas. Bagaimana cara menghitung potongan hukuman yang sudah menjadi haknya? Kepala penjara mengadukan masalah ini kepada raja. Raja beserta para penasehat kerajaan bermusyawarah untuk mencari jalan keluarnya. Namun musyawarah itu tak menghasilkan kata sepakat. Tidak ada yang bisa menentukan sisa masa tahanan orang itu. Karena kita tidak tahu sisa umur seseorang. Bisa saja orang itu berumur pendek atau justru berumur panjang. Akhirnya raja pun menyerah. Beliau menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada Abu Nawas.
Abu Nawas pun segera dipanggil untuk menghadap raja. Raja lalu menjelaskan masalah yang rumit itu kepada Abu Nawas. Raja berharap mendapat jawaban dari Abu Nawas secepatnya. Abu Nawas berpikir sejenak. Tidak lama kemudian, ia sudah mendapatkan sebuah ide untuk menyelesaikan masalah ini. Pemotongan masa tahanan orang itu bisa dilaksanakan dengan cara yang mudah. Sehari orang itu ditahan dan sehari orang itu dibebaskan. Begitu seterusnya sampai orang itu meninggal. Dengan demikian, orang itu akan menjalani hukuman setengah dari sisa hidupnya. Raja setuju dengan saran Abu Nawas. Raja benar-benar kagum akan pemikiran Abu Nawas yang sangat cerdik. Sekali lagi Abu Nawas berhasil membantu raja memecahkan masalah yang terjadi di kerajaannya. Raja lalu memberi sekantung uang emas kepada Abu Nawas sebagai hadiah. Hikmah cerita, terkadang jalan keluar untuk sebuah masalah sangat tidak masuk akal atau malah sangat sederhana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.